Pada video yang lalu, kita telah membahas tentang bagaimana data itu disimpan pada sel-sel memori yang ada pada SSD, yaitu sel-sel memorinya di sini. Yang kita bicarakan waktu itu adalah tipe-tipe sel memori, ada yang SLC, yaitu single level cell, di mana satu sel hanya bisa diisi satu bit data. Kemudian ada yang tipe multi level cell, di mana dalam satu sel itu bisa diisikan 2 bit data. Hingga akhirnya ke TLC, triple level cell, QLC, quad level cell, hingga PLC, penta level cell. Kali ini kita akan membahas kelanjutannya. Jadi bagaimanakah teknologi daripada sel-sel memori itu ditata dalam sebuah IC memori tipe flash memory NAND ini. Nah, saya gambarkan ulang di sini sebagai suatu ilustrasi. Pada awalnya, sel-sel memori di dalam sebuah IC, jadi saya gambarkan sel-sel itu kotak-kotak begitu ya. Dia disusun seperti ini. Berjajar mendatar semacam ini. Awalnya seperti itu. Teknologi peletakan sel-sel memori secara mendatar ke samping ini nanti yang dikenal dengan teknologi 2D. Ini. Yang disebut dalam bahasa Inggris itu planar. Jadi teknologi 2D ini kenyataannya adalah planar. Jadi saya tuliskan di sini, kenyataannya dia itu adalah planar. Ini ya, tulisannya planar, begitu. Artinya planar itu datar. Jadi sel-sel memori ini diletakkan berjajar secara mendatar semacam ini. Teknologi semacam ini sangat membatasi untuk pengembangan berapa banyak nanti data yang bisa tersimpan, bit-bit yang bisa tersimpan dalam sebuah IC memori. Mari kita lihat di sini. Kapasitas satu IC memori akan ditentukan dua hal ini, yaitu berapa banyak jumlah sel-sel memori yang bisa dimasukkan dalam IC tersebut. Jadi di sini adalah jumlah sel, batasannya nanti. Batasan kedua adalah berapa banyak bit yang bisa dimasukkan untuk per selnya. Jadi di sini jumlah bit per sel. Saya tuliskan begini. Mari kita bahas satu persatu tentang jumlah selnya. Kenyataannya jumlah sel yang bisa dimasukkan di sini sangatlah terbatas. Untuk mengembangkan kapasitas atau kemampuan daya simpan dari IC memori ini akan semakin sulit. Salah satu caranya adalah mengecilkan sel-sel memori ini. Ukurannya diperkecil. Hal ini sangat memungkinkan karena di sini transistor yang dimasukkan di dalam sel-sel memori dan komponen elektronika yang lain itu semakin hari bisa diperkecil. Kemarin kita bahas sampai dalam satuan nanometer ya. Jadi sekarang ini yang ada itu sampai 7 kalau nggak salah, kalau nggak 10 nanometer. Jadi dengan semakin kecilnya ukuran transistor ini, otomatis sel ini bisa diperkecil. Namun pertanyaannya, sampai batas mana dia bisa diperkecil? Pasti ada batasannya. Pada suatu saat, dia kecilnya itu sudah, ukuran yang kecil itu sudah nggak bisa dikecilkan lagi. Lagi pula seperti ini. Semakin kecil ukuran sel-sel memori ini semakin berdekatan. Kemungkinan terjadinya interferensi, yaitu gangguan besar sekali. Di mana interferensi ini bisa merusak data yang ada di sel-sel sebelahnya. Interferensi atau gangguan itu biasanya adalah pancaran muatan listrik ya, dari satu sel ke sel yang lainnya. Jadi interferensi atau gangguan semacam ini bisa mengakibatkan kerusakan data pada sel-sel memori sebelahnya.
Sehingga hal ini sangat membatasi atau tidak mungkin untuk dikembangkan lagi jumlah sel yang ada dalam satu IC memori. Nah, sekarang kita bahas lagi yang berikutnya, jumlah bit per sel. Jadi kan begini ya, kapasitas atau kemampuan daya simpan dari setiap IC itu tergantung dua hal ini nanti. Jumlah sel ada berapa banyak dan jumlah bit per sel yang bisa dimasukkan di dalamnya. Pada sesi yang lalu sudah kita bahas bahwa dalam satu sel ini yang hanya didukung oleh satu transistor MOSFET itu bisa dimasukkan 1 hingga 5 bit. Kalau 1 bit disebut teknologinya SLC gitu ya. Kalau 2 disebut MLC, multi level cell. Kalau SLC tadi single level cell. Kemudian kalau 3 disebut triple level cell dan seterusnya sampai penta level cell atau PLC. Di sini pengembangan untuk jumlah bit per sel ini masih dilakukan sampai sekarang. Apakah bisa sampai 5 atau lebih? 5 aja sekarang masih dalam proses pengembangan. Baiklah, terlihat di sini keterbatasan pengembangan dari kapasitas IC memori itu sendiri nanti. Yang dimaksud di sini kapasitas atau daya tampung data yang bisa masuk di dalamnya. Nah, kemudian akhirnya timbullah teknologi baru dikembangkan. Ya, teknologi itu dikenal dengan nama 3D, 3D NAND. Ya, sebetulnya yang 2D tadi nama lengkapnya itu 2D NAND ya. Saya tuliskan di bawahnya sini. 2D NAND namanya. Ini maknanya begini ya, 2D NAND. Nah, teknologinya adalah 2D, yaitu planar tadi. Yang dijajar seperti itu. NAND, nah ini salah ya, nanti D. NAND itu adalah tipe daripada IC-nya itu sendiri. Kan IC memori, IC flash memori tipe NAND kan. Nah, kalau 3D, bagaimana ini pengembangannya? Jadi, sel-sel memori tadi tidak sekedar dia ditata mendatar semacam ini, tidak sekedar planar semacam itu. Ya, planar itu datar artinya ya. Jadi tidak hanya sekedar datar planar seperti itu, tapi sekarang teknologinya sel-sel memori ini ditumpuk-tumpuk, bersap-sap begitu. Dengan cara seperti ini, maka jumlah sel memori ini akan jauh lebih banyak. Dan itu berhasil. Dan hasilnya malah dikatakan itu lebih baik. Di mana antar sub ini nanti itu ada lapisan-lapisan isolatornya, pemisahnya. Untuk mencegah terjadinya interferensi tadi. Nah, sub-sub ini dikatakan layer. Nah, sekarang ini contohnya ya, itu ada yang sudah dikembangkan, itu ada yang 24 layer. Nih, saya tuliskan di sini. Bahkan ada yang 32 layer. Kemudian ada yang 48 layer. Kemudian banyak yang 64 layer. Sampai akhirnya 96 layer. Ini yang saya kenal sekarang. Mungkin pada saat ini mungkin bisa lebih ya. Ini saya kenal waktu itu tertinggi 96 layer itu tahun 2019. Mungkin sekarang bisa jadi lebih tinggi. Nah, mari kita bayangkan di sini. Dengan cara seperti ini, maka pengembangan kapasitas atau daya tampung, daya muat data dari sebuah IC flash memory ini bisa dikembangkan dengan cepat, meningkat tajam. Makanya ukuran sekarang ini untuk SSD ya, tidak hanya sekedar 2 tera, 3 tera, 4 tera, sudah puluhan tera. Bandingkan dengan hard disk. Hard disk pengembangan untuk ininya itu susah ya, untuk peningkatan kapasitasnya itu. Ini yang banyak di pasaran sekarang ini yang ditawarkan, diperjualbelikan untuk hard disk itu masih terbatas 3 terabyte ya pada saat ini. Maksud saya yang banyak, mungkin aja sudah ada yang 4 tera atau lebih ya, tapi yang paling banyak itu. Tapi kalau yang SSD sudah berkembang jauh.
Jadi di sini jumlah selnya bisa meningkat tajam, sementara jumlah bitnya ini bisa kita berikan yang tertinggi. Bayangin aja, kalau dia misalnya layernya 96, kemudian jumlah bit yang bisa masuk untuk per sel itu misalnya 4 ya, nggak usah 5 deh. Sekarang yang banyak itu tersebar itu yang 4, yang GLC itu. Ini yang banyak, TLC sama GLC itu yang sekarang banyak ini. Ya, kuat level sel dan triple level sel. Bayangin aja kalau begitu. Kita bisa hitung berapa daya tampungnya atau kapasitasnya. Nah, ini teknologi tentang bagaimana sel-sel itu ditata di dalam IC memori yang ada pada SSD. Tentu yang kita bahas ini tetaplah jenis IC flash memory tipe NAND yang biasa digunakan di SSD ya, atau yang di flash disk. Kita tidak bicara mengenai IC memori yang biasa dipakai untuk RAM, yaitu yang tipe dynamic RAM, DRAM. Tidak, tapi yang kita bicarakan adalah yang biasa digunakan di SSD ini, di mana IC yang digunakan di SSD ini yaitu IC flash memory tipe NAND bersifat non volatil. Artinya data yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen, yang bermakna data tersebut tidak akan hilang walaupun listrik telah dimatikan atau tidak mendapat pasokan listrik. Data yang ada di dalam IC flash memory tipe NAND ini bisa hilang, dihilangkan dengan sengaja dengan cara dia harus dialiri listrik itu, kemudian data dihapus, baru dia bisa hilang. Kalau dia dalam kondisi tidak mendapatkan pasokan listrik, data itu akan tetap tersimpan di dalamnya. Nah, tentu berbeda ya dengan IC memori yang ada pada memori utama atau RAM, di mana data yang tersimpan di IC memori ini hanya bisa bertahan kalau dia ada pasokan listrik. Begitu pasokan listriknya hilang, misalnya komputer mati, data akan hilang semua. Nah, sifat ini yang dikenal dengan sifat volatil ya. Volatil artinya mudah hilang atau menguap sih arti yang sebenarnya. Sudah kita bahas pada sesi yang lalu. Nah, untuk selanjutnya bahasan tentang SSD akan kita bahas lagi pada video berikutnya.